anak kami semuanya. Pagi ini kembali kita akan belajar fisika. Siapkan dirimu, berikan yang terbaik dari dirimu. Tetap semangat, salam sehat untuk kalian semuanya. Judul pelajaran kita hari ini adalah tentang pemuaian. Adapun tujuan pembelajarannya adalah kamu mampu memahami pemuaian pada zat. Lakukan ini dengan semangat dan desain pekerjaanmu secara bertahap. Pelajaran kita hari ini adalah pemuaian. Pemuaian itu artinya bertambah panjang, luas, dan volume, baik pada zat padat, cair, dan gas. Untuk poin pertama adalah pemuaian zat padat. Coba diperhatikan referensinya, bukunya halaman 202, tabel 52. Yang pertama kita bahas adalah pemuaian panjang. Kalaulah mula-mula panjang benda itu, katakan Bapak buat seperti ini. Ini adalah panjang mula-mula, berarti ini adalah L0. Tiba-tiba diberi panas sehingga bertambah panjang menjadi seperti ini. Inilah bertambahnya. Ini adalah L, delta L. Maka panjang keseluruhannya ini adalah L. Maka L itu adalah panjang akhir, L0 panjang mula-mula, dan delta L adalah pertambahan panjangnya. Maka persamaan pemuaian panjang dinyatakan dengan L panjang akhir sama dengan panjang mula-mula ditambah dengan pertambahan panjang atau delta L. Silahkan tulis di bukumu dengan keterangannya, berikut keterangannya. Pertanyaannya, bagaimana mencari delta L, Pak? Delta L itu dinyatakan sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. L0 tadi pertambahan panjang, alfa ini ada hal yang baru, koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang. Pada buku tabel 52 halaman 202 sudah dinyatakan. Kita lanjutkan pemuaian luas. Kalau kamu lihat ya, bahwa Bapak tulis ulang di sini L, ini hanya referensi saja, Bapak tulis dengan tinta merah. L sama dengan L0 tambah delta L, ini adalah yang tadi. Maka untuk luas, karena ini luas dinotasikan dengan huruf A, maka A atau luas akhir sama dengan A0 tambah delta A. Delta A sama dengan A0, kalau yang tadi alfa, ini adalah beta kali delta T, di mana beta itu adalah koefisien muai luas. Hanya saja anak kami sekalian perlu tahu bahwa nilai beta itu sama dengan 2 kali alfa. A adalah luas akhir, A0 adalah luas mula-mula, delta A adalah pertambahan luas. Yang ketiga adalah pemuaian volume. Karena lambangnya adalah V, maka sama saja V atau luas akhir sama dengan V0 tambah delta V. Delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Gamma adalah koefisien muai volume. Yang perlu kamu ingat adalah gamma nilainya adalah 3 kali alfa. Baik, kita lanjutkan. Coba lihat bukunya halaman 256. Halaman 256 nomor 5. Panjang batang rel kereta api masing-masing 10 meter. Maka itu adalah panjang mula-mulanya 10 meter. Coba diperhatikan bukunya. Suhu mula-mulanya adalah 25 derajat Celcius. Alfanya sudah ditulis. Koefisien muai rel adalah 14 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Suhu maksimumnya, berarti ini adalah T1, ini adalah T2 nya, nantinya menjadi 35 derajat Celcius. Kedua rel yang berhubungan
tepat saling bersentuhan, tidak menimbulkan kelengkungan. Jadi anak kami sekalian, ternyata rel kereta api itu ketika dipasang itu ada terputusnya. Jadi kalau Bapak gambar ini rel kereta api, dia dibuat terpisah. Kenapa? Karena kalau seandainya nanti batang yang ini bertambah panjang, yang ini pun bertambah panjang, maka tidak akan terjadi pembengkokan. Maka sengaja dibuat terpisah. Itu makanya kamu harus paham tentang pemuaian. Baik, kita lihat sekarang pengerjaannya. Ini adalah koefisien muai panjang L0. Kita ulang. L panjang air sama dengan L0 tambah delta L. L0-nya sudah tahu 10 meter. Yang mau dicari adalah delta L-nya. Delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Delta L sama dengan L0-nya berapa anak kami sekalian? 10 kali alfa 14 kali 10 pangkat minus 6 kali delta T. Apa arti delta T? Perubahan suhu 35 kurang 25. Bapak tulis ulang supaya lengkap. 35 derajat Celcius kurang 25 derajat Celcius dikali 10. Delta L sama dengan, perhatikan baik-baik, 100 kali 14 kali 10 pangkat minus 6. Maka delta L-nya sama dengan 14 kali 10 pangkat minus 4. Maka kalau didesimalkan ada 4 angka di belakang koma, berarti 0,0014 meter. Inilah pertambahan panjang rel kereta apinya. Kalau diubah ke milimeter seperti permintaan soal, berarti dikali 1000. 1, 2, 3 berarti delta L-nya sama dengan, ya kalau dikali 1000 berarti sama saja dengan 14 kali 10 pangkat minus 1 atau 0,14 mm. Perhatikan, soalnya bertanya sehingga jarak antara dua rel ketika dipasang adalah yang 0,14 itu hanya yang ini saja anak kami sekalian. Coba perhatikan, Bapak bikin warna biru. Yang 0,14 itu hanya ini saja. Hanya ini saja. Maka ini harus disisakan. Ini juga nanti bertambah 0,14. Supaya nanti ketika terjadi pemanasan atau pemuaian pada suhu 35 ini bersatu. Maka ini harus dibuat 0, dikali 2. Ya, dikali 2. Berarti 0,14 mm dikali 2. Jadi space-nya harus 0,14 dikali 2 karena ada 2 batang sama dengan 0,28 mm. Anak kami perhatikan, jawabannya tidak ada, tapi yang mendekati mungkin ada semacam kesalahan angka. Yang mendekati adalah A. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk pemuaian zat cair. Karena pada pemuaian zat cair tidak ada pemuaian panjang. Jadi kalau kamu meminta air, tidak ada panjang air, tidak ada luas air. Yang ada hanyalah pemuaian volume. Yang ada pemuaian volume. Maka persamaannya hanya satu. Karena air tidak punya panjang dan tidak punya luas. Maka V sama dengan V0 tambah delta V. Dan sudah dinyatakan tadi delta V itu sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Coba kita lihat contoh soal halaman 257 nomor 9. Silakan dibuka bukunya, Bapak tidak tulis lagi soalnya di sini. Halaman 257 nomor 9. Di sini ada 2 antara pemuaian zat padat dan zat cair. Kita lihat sebuah tong besi, volumenya ya. Jadi Bapak buat dulu tong, Bapak bagi 2, diisi dengan minyak. Jadi ada tong dan minyak.
Baik, kita bedakan. Tong itu zat padat, minyak itu zat cair. Kita lihat tong, volume mula-mulanya, sebuah tong besi bervolume 70 liter. Berarti V0-nya sama dengan 70 liter. Tongnya berisi penuh. Tong yang 70 liter itu berisi penuh, maka isinya adalah minyak. Udah pasti V0 minyak juga 70 liter. Koefisien muai panjang besi tong itu alfa sama dengan 12 kali 10 pangkat minus 6. Koefisien muai volume minyak sudah langsung dikasih tahu. Muai volume berarti ini adalah gamma 950 kali 10 pangkat minus 6. Suhu mula-mula 20 menjadi 40. Delta T-nya 40 kurang 20 derajat Celcius. Bapak langsungkan, sudah tadi Bapak terangkan dari mana datangnya. Ini juga 20 derajat Celcius karena mereka pada keadaan yang sama. Minyak di dalam tong dan tong mendapatkan perlakuan suhu yang sama. Akibat terjadi pemuaian minyak yang sebagiannya tumpah sebanyak, coba anak kami sekalian logikakan, ini tong berisi penuh minyak. Kenapa bisa tumpah? Padahal tongnya tadi dan minyaknya tidak ada yang tumpah. Artinya tongnya bertambah volumenya, katakan cuma segini. Coba perhatikan, bawa bikin tipis cuma segini. Tetapi minyaknya bertambah lebih banyak, mungkin segini pemuaiannya. Maka bagian yang ini pasti akan tumpah. Sementara bagian yang di bawah ini karena masih tertampung tong tidak akan tumpah. Begitu kira-kira ceritanya. Jadi kita harus melihat satu persatu. Kita lihat dulu pemuaian yang terjadi pada tong. Kalau pemuaian tong lebih besar daripada pemuaian minyak, tidak akan tumpah. Tetapi karena pemuaian minyak lebih besar, pasti akan tumpah. Satu-satu kita lihat tong. Sudah pasti V sama dengan V0 tambah delta V. V0-nya berapa? 70 liter. Sangat penting kamu ketahui, harus diubah ke meter kubik. 70 liter itu sama dengan 70 desimeter kubik. Kita harus pakai meter kubik, berarti 70 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik. Satuannya harus SI, silahkan dipelajari lagi. Maka V sama dengan 70 kali 10 pangkat minus 3 tambah delta V. Baik, kita lanjutkan. Kita mau cari delta V. Nanti kita satukan kembali. Delta V sama dengan V0 kali alfa kali delta T. Tong, kalau kamu lihat, adalah zat padat. Sementara sini sudah dalam bentuk volume. Sementara ini tadi berlaku untuk koefisien muai panjang. Maka ini harus dikali 3. Sengaja Bapak buat begini supaya kamu ingat. Karena ini sudah volume. Maka delta V sama dengan V0-nya berapa? 70 kali 10 pangkat minus 3 kali 3 kali alfa. Coba Bapak ulangi. Tadi sudah Bapak buat bahwa nilai gamma adalah 3 kali alfa. Lanjut. Alfanya berapa? 12 kali 10 pangkat minus 6 kali delta T-nya 20 derajat Celcius. Delta V sama dengan 70 7 kali 3 kali 2 ya. 7 kali 3 21 kali 2 42. Nolnya ada 1, ada 2. Kali 7 kali 12 ya. Kali 10 pangkat minus 9.
4.200 kali 12 delta V sama dengan, kamu boleh kalikan, 50.400 kali 10 pangkat minus 9. Boleh dicoret ya, boleh dicoret ini, maka tinggal 504 kali 10 pangkat minus 7. Apa artinya? Ada 7 angka di belakang koma. Maka delta V sama dengan 0,000504 meter kubik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, itulah delta V-nya. Maka V-nya adalah 70 liter. 70 liter, masih ingat? Itu sama dengan 70 kali 10 pangkat minus 3 atau 7 kali 10 pangkat minus 2, 0, kita ulangi. Bapak buat di tempat yang lebih baik. V sama dengan V0 nya tadi 70 kali 10 pangkat minus 3 atau 7 kali 10 pangkat minus 2 tambah 504 kali 10 pangkat minus 7. 504 kali 10 pangkat minus 7. Ini artinya V sama dengan 0,07 tambah 0,000504 sama dengan 0,0700504 meter kubik. Itulah pertambahan volume pada tong. Sekarang pada minyak, ya caranya sama saja. V sama dengan V0 tambah delta V. V0 nya sama, kita langsung cari delta V. Bapak buat warna lain. Ini untuk minyak. Ini untuk minyak anak-anak kami sekalian. Maka delta V sama dengan V0 7 kali 10 pangkat minus 2 sama ya. Delta V, Bapak tulis ulang supaya tidak kamu bingung. V0 kali gamma kali delta T. V0 nya 7 kali 10 pangkat minus 2, gammanya dinyatakan dengan 950 kali 10 pangkat minus 6. 950 kali 10 pangkat minus 6 kali 20. Coba siapkan untuk menghitung lebih cepat. 7 kali 950 kali 20 ya, dikali 20. Ini hasilnya 133 123 kali 10 pangkat minus 8. Coret. Ini sama hasilnya dengan 133 kali 10 pangkat minus 5. Kalau kita masukkan, maka V sama dengan yang awal tadi, 0,07 tambah ada 5 angka belakang koma, 0,00133. Hasilnya 0,07133 meter kubik. Inilah pertambahan volume pada minyak. Mana lebih banyak? Sudah pasti lebih banyak pada minyak. Itulah yang tumpah. Maka yang tumpah adalah dikurangkan. Kita kurangkan sama-sama. 0,07133 kurang 0, yang di atas 0,700504 sama dengan 0,07133 kurang 0,0700504. Hasilnya 0,0012796 meter kubik. Ya, 0, ingat ini meter kubik, yang ditanya dalam liter. Bagaimana merubahnya? Meter kubik ke liter, liter sama dengan isi meter kubik, berarti dikali
1000, ya, turun, maka hasilnya adalah 1,2796 liter. Jadi jawaban yang mendekati adalah B. Baik, kita lanjutkan pemuaian gas terakhir. Ada 3. Yang pertama isobarik. Isobarik itu Bapak tekanannya sama. Isokorik itu volumenya sama. Dan yang terakhir adalah keadaan gas ideal. Persamaan sudah Bapak buat. Kita lihat contoh. Ini nomor 3. Suatu contoh gas oksigen dengan volume 4 liter, ya. Berarti V1-nya 4 liter. Kemudian suhunya 0. T1-nya 0 derajat Celcius. Tekanannya 200 kilopascal. P1 200 kilopascal. Kita bedakan pada kondisi kedua, V2 berapa, T2 dan P2. Kita lihat apa yang ditanya. V2-nya itu yang ditanya. Tekanannya jadi 1600 kilopascal dan 273. Baik, 1600 P2-nya kilopascal dan 273 derajat Celcius. Sementara ini yang ditanya. Karena lengkap antara P, V, dan T, berarti ini adalah berlaku untuk persamaan keadaan gas yang ini. Kita tuliskan P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Bapak rasa ini tidak sulit. 200 kilo pascal, ya, kilo itu 1000. Kalau Bapak mau ulangi, kita masukkan kilo itu 1000, 10⁻³ kali V1 4 liter. Apakah perlu dirubah? Tidak perlu Bapak rasa, karena itu sebentar lagi juga akan dicoret. 4 liter per 0 derajat Celcius. P2 1600 kilo 10⁻³ kali V2 dibagi 273. Anak kami sekalian, ada hal yang perlu kamu ketahui. Hal yang perlu kamu ketahui bahwa ini harus dirubah ke dalam Kelvin. Berarti ini 2 tambah 273. Yang ini juga tambah 273. Hanya itu saja yang perlu kamu ketahui. Silakan dicari nilainya. Ini masih bisa dicoret. 2 nolnya bisa dicoret. Tinggal 2 kali 4 per 273 sama dengan 16 kali V2 per, ya, 2 kali 273. 273 tambah 273 itu kan sama saja dengan 2 kali 273. Ini boleh dicoret, boleh dicoret. Berarti 2 kali 4 8 sama dengan 16 kali V2 dibagi 2. 16 dibagi 2 8. Maka V2 nya sama dengan 1 liter. Kenapa liter Pak? Karena tadi tidak kita rubah. Demikian pembelajaran hari ini anak kami sekalian. Tetap semangat. Salam sehat, salam SF video untuk kalian.